Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila, NIM 119200213 dari Pendidikan Agama Islam kelas 6E. Di sini saya akan menyampaikan terkait tujuan pendidikan pesantren. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah telaah pesantren yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Ratu Suntiah MAG. Langsung saja, yang pertama ada secara umum dari pengertian pesantren. Secara bahasa, menurut Bustaman Ahmad dalam Umiaso dan Nurzazin, istilah pesantren diambil dari kata santri. Dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, tempat di mana para pelajar mengikuti pelajaran agama. Menurut Hasbullah dalam Haidari dan El-Saha, pesantren menurut pengertian dasarnya yaitu tempat belajar para santri dan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana. Di samping itu, kata pondok mungkin juga berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti asrama. Jadi, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang menyediakan asrama sebagai tempat tinggal pada santri dengan otoritas sangat kuat dan seseorang kiai yang menanamkan kesederhanaannya, kemandiriannya, dan tempat sejalan dengan kaidah agama Islam. Lanjut, ada tujuan pendidikan pesantren secara umum. Menurut Haji M. Arifin, tujuan umumnya yaitu pesantren adalah membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang sanggup dengan ilmunya menjadi mubalik Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Jadi bias juga tujuan umum pesantren yaitu membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan pada segi kehidupannya serta menjadikan sebagai orang yang berguna bagi agama masyarakat dan negara. Dan dapat disimpulkan juga bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah selain memperluas wawasan intelektual, tetapi juga membentuk muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa berakhlak mulia, berbudi luhur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir ada jenis-jenis pesantren, yaitu ada tiga jenis ya. Yang pertama itu ada pesantren tradisional yang biasanya disebut dengan salafiyah. Pondok pesantren salafiyah yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu agama Islam yang kegiatannya pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pesantren yang menggunakan bentuk salaf murni mempunyai karakter dan ciri-ciri tertentu, yaitu pesantren yang semata-mata hanya mengajarkan atau menyelenggarakan pengajian kitab kuning yang dikategorikan mutabaroh, dan sistem pendidikan yang diterapkan adalah sistem sorogan atau badongan. Pada sistem pesantren tradisional, hubungannya antara guru dan murid sangat erat. Seorang santri tidak hanya secara permanen hidup dalam lingkungan pesantren, dekat dengan rumah kiai dan taat secara absolut kepada kiai. Kalau dia sudah keluar dari pesantren, dia akan sering mengunjungi gurunya dahulu. Selanjutnya yang kedua ada modern, yaitu Kalafiyah. Pesantren modern Kalafiyah itu adalah pondok pesantren yang kegiatannya pendidikannya dilaksanakan dengan pendekatan modern melalui pendidikan formal, baik itu beberapa madrasah seperti MI, MTS, MA atau MAK, maupun berupa sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Ataupun dengan nama lainnya yaitu pesantren modern Kalafiyah ini menggunakan sistem pengajaran formal dengan pendekatan klasikal, pengajaran di dalam kelas dan kurikulum yang terpadu diadopsi dengan penyesuaian tertentu. Dengan demikian, pendidikan di pesantren modern dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan suatu program didasarkan pada satuan waktu seperti catur bulan, semester, tahun, atau kelas, dan seterusnya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pesantren semi tradisional
atau disebut juga modern. Salah satu pesantren jenis ini adalah pesantren Tebu Ireng. Karakteristiknya pesantren model ini adalah ada pengajian kitab salaf seperti takrib, jurumiyah, ta'limul muta'alim. Selain itu ada kurikulum modern seperti bahasa Inggris, fisika, matematika, manajemen, serta mempunyai kearah dan kebijakan. Ada ruang kreativitas yang terbuka lebar untuk para santri seperti berorganisasi, membuat buletin, majalah, mengadakan seminar, diskusi, bedah buku. Hal ini tercermin dalam visi pondok pesantren, yaitu pesantren terkemukakan penghasil insan pemimpin berakhlak karimah. Adapun kelemahan pesantren model ini adalah santri kurang menguasai secara mendalam terhadap khazanah klasik, bergeser keyakinan terhadap barokah, tawadu, kualat, dan zuhud, dan orientasi uhwari dan perjuangan kepada masyarakat menjadi berkurang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari resumen kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.